Iya. Tapi kalau bilang mau hidup melayani Tuhan, itu juga adalah pilihan. Sebenarnya setiap orang percaya harus, di sini dia bilang gitu kan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu, maksudnya hidup ini ya, hidup secara yang hidup sekarang ya. Bukan rohani, bukan hal-hal yang bukan. Ini sekarang ini tubuh ini nih, maksudnya. Tubuh ini. Serahkanlah, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Bagaimana ini? Sudah di dalam Allah, tapi Allah minta harus menyerahkan tubuhmu kepada Allah. Itu nanti terjadi di ayat pasal 12 kan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi Allah sendiri itu milik Allah. Allah sudah beli dengan darah anaknya, ya. Allah sudah beli kita dengan darah anaknya, adalah miliknya. Selalu kita bilang kita ini mahal karena dibeli oleh Tuhan dengan darah anaknya. Tapi Allah bilang pada kita, pada jemaat di Roma, serahkanlah tubuhmu dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah kepada Allah. Itu tubuh. Harusnya dimaksud di situ adalah harusnya kamu tidak berdiam diri sebagai orang yang sudah ada di tangan Tuhan supaya tidak dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Hendaklah engkau menyerahkan dirimu kepada Allah supaya dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Sudah nih, akhirnya kita, saya harus menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya serahkan pada Tuhan, saya bilang pada Tuhan, inilah hidup saya serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan bilang belum cukup. Kenapa belum cukup? Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Serahkan tubuhmu kepada Allah, serahkan dirimu kepada Allah, satu. Sudah itu? Lalu yang berikut, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata-senjata kelaliman. Senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah supaya engkau tidak menyerahkannya kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi, ketika menyerahkan seluruh hidup pada Allah, diri pada Allah, dan anggota-anggota tubuh pada Allah, setelah saat itulah baru kita akan dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Saudara, ajaran yang salah, tadi saya baru bilang, ajaran yang salah akan membuat praktek hidup salah. Ajaran yang salah tapi dapat juga membuat praktek hidup seolah-olah benar. Kepada jemaat di Roma, Paulus bilang, kamu tidak ada di bawah Taurat. Kenapa? Kalau kamu menyerahkan hidupmu kepada Taurat, itu sama dengan kamu menyerahkan diri kepada kelaliman. Bisa lihat nggak? Ajaran yang salah, lalu diajarkan kepada jemaat mengira itu adalah benar, dan mereka mempraktikkan seolah-olah benar, tapi bukan itu yang Tuhan maksud. Mudah-mudahan kita boleh tetap belajar, supaya kita dapat menerapkan firman Tuhan dengan benar. Sangat sulit ini ibu-ibu. Saya setiap saat saya di rumah, saya berpikir, bagaimana cara supaya semua jemaat bisa belajar. Kenapa? Karena nanti pincang. Ada orang yang cukup menjadi anak Tuhan. Cukup menjadi orang percaya, cukup saja seperti itu. Tapi sebenarnya kalau membaca Alkitab, makanya tolong baca Alkitab. Kalau membaca Alkitab akan tahu yang Tuhan maksud. Di dalam Roma apalagi, kamu sekarang milik Tuhan. Sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tidak pantas kamu tidak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Jadi itu makanya yang saya bilang hari Minggu. Orang yang dipilih untuk melayani Tuhan, bukan dia yang melayani Tuhan. Toh kita yang pilih mereka untuk melayani Tuhan kan.
Sehingga kita mesti bersama-sama mereka dalam pelayanan. Mereka cuma dipilih untuk memimpin kita sama-sama dalam pelayanan. Karena semua orang mesti menyerahkan dirinya. Semua orang percaya mesti menyerahkan anggota-anggota tubuhnya untuk dipakai itu. Anggota tubuh. Mulai dari sini sampai semua. Anggota tubuh itu dipakai untuk Tuhan semua. Ya kan? Ada anggota tubuh yang dipakai untuk hitung-hitung duit, kan jari. Ya, anggota tubuh Ibu Tanti yang jari dipakai untuk pencet-pencet itu kan. Ada anggota-anggota tubuh kita pakai untuk goreng bawang. Ada kan gitu kan? Apa-apa, pokoknya ini dipakai. Itu makanya akan menjadi kudus, itu nggak ada sebagian. Masih ingat nggak yang dicerita dari Pak Udin itu? Ketika satu waktu dia diajar oleh seorang pendeta, bukan orang pendeta, orang-orang. Dia bilang gini, kamu mesti dibaptis. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Terus Pak Udin bilang begini, tapi Pak, ternyata kenapa orang tidak memberi persembahan kepada Tuhan? Kenapa orang tidak memberi perpuluhan kepada Tuhan? Karena waktu dibaptis dia ambil dompet, dia taruh di atas, karena kan takut basah. Jadi dia dibaptis cuma kepalanya masuk, tangannya di atas. Kenapa? Karena takut basah, padahal ternyata mesti serahkan sampai dompet-dompet. Serahkan pada Tuhan, bukan serahkan waktu baptis. Rusak tuh dompet oma kalau diserahkan waktu baptis juga. Memang jangan itu ya kan, jangan dikasih di situ. Seorang anak sekolah, anak PA hari Sabtu, hari Senin tadi malam, bukan hari Minggu. Hari Minggu ya, bertanya ke saya bagaimana persepuluhan. Hari Minggu. Ada orang katanya sudah berjanji saya akan beri perpuluhan ya. Wah lalu proyeknya jalan Pak. Waktu itu dia mau beri 5 juta Pak. Karena proyeknya berapa? 50 juta. Lalu lebih dari itu Pak. Sekarang dia mesti kasih perpuluhan 50 juta Pak. Terus bagaimana? Saya tanya dia. Dia tanya ke saya Pak. Apa Tuhan marah ya kira-kira kalau saya gunakan tuh 50 juta untuk lipat lagi sebagai modal, nanti dapat lagi, katanya. Dia tanya ke saya, dosa itu nggak Pak? Saya bilang nggak tahu saya. Kenapa saya nggak tahu? Karena perhitungan persepuluhan di Perjanjian Lama tidak seperti yang Anda sebut tadi, ya kan? Satu saja. Kenapa kita nggak ambil perpuluhan? Karena menghitungnya beda, ya kan? Kalau mereka kan ada berapa? 100 domba, ya tinggal pisahin yang 10, jadi kan? Ada berapa karung gandum? 50, pindahin 5, sudah. Nah kalau kita, bagaimana? Nggak bisa. Terus dia bilang, oh saya ngerti Pak. Jadi harus memberi dengan sukacita ya Pak. Berarti nggak salah dia. Saya bilang nggak salah, karena dia ada janji. Mendingan dia kasih aja tuh 50 juta. Kapan dia mau kasih? Saya tanya. Saya malu Pak mau nanya. Lihat nggak itu? Itu yang dimaksud dengan serahkanlah semua anggota tubuh ini nih. Cara berpikir. Waktu kita berpikir bagus sekali. Saya mau bikin buat Tuhan ini. Apalagi kalau lagi dalam keadaan tertekan atau baru diberkati. Saya mau bikin buat Tuhan ini. Tapi setelah sudah jalan, nanti aja. Nanti aja. Itu kan di sini. Itu dari mana? Ajaran yang salah karena yang dipraktekkan itu dari Taurat. Mesti beri perpuluhan. Kan jadi beban dia. Iya kan? Makanya kan kita kan tidak dibilang begitu. Berilah menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa kan? Karena itu yang benar. Nah, di Roma ada pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya, ada pengajaran seperti itu. Sekarang Paulus bilang kepada jemaat di Roma, kita sudah di dalam Kristus. Ya. Kamu, itu ayat 3 dalam Roma pasal 6, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau kita hidup dalam hidup yang baru, ayat yang ke-6 bilang, karena kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan, bahkan sudah mati dan sudah dikuburkan. Kita sekarang hidup dalam hidup yang baru. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu ayat 5. Ayat 6, kita tahu bahwa manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya.
tubuh dosa ini nggak berkuasa lagi atas hidup kita. Nggak pantas lagi hidup kita di tubuh yang berdosa. Yang pantas adalah menyerahkan tubuh ini kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Bagaimana mau dipakai oleh Tuhan? Mau